saya Muhammad Ahmad dengan NIK 1054 6231 9824. Hai, saya Priati dengan NIM 1054 6232 0224. Perkenalkan, nama saya Adelisa Cahyayu dengan NIM 1054 6231 9524. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Melati akan menampilkan video edukasi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Berikut cuplikannya. Apa sih itu pembelajaran berdiferensiasi? Jadi, pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru pada saat mengajar. Karena kenapa? Di dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat menggunakan berbagai metode. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dari peserta didik. Kebutuhan yang dimaksud di sini adalah bagaimana tingkat kesiapan dari peserta didik, bagaimana minat belajar dari peserta didik, dan juga bagaimana gaya belajar dari peserta didik. Apa saja ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi? Menurut Asosiasi Pengawasan dan Pengembangan Kurikulum mengatakan bahwa ada beberapa ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, bersifat proaktif. Guru secara proaktif dari awal sudah mengantisipasi kelas yang akan diajarnya dengan merencanakan pembelajaran untuk peserta didik yang berbeda-beda. Jadi, bukan menyesuaikan pembelajarannya dengan peserta didik sebagai reaksi dari evaluasi tentang ketidakberhasilannya pada pelajaran sebelumnya. Adapun yang kedua adalah menekankan kualitas daripada kuantitas. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, kualitas dari tugas lebih disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Jadi, bukan berarti anak yang pandai setelah selesai mengerjakan tugasnya akan diberi lagi tugas tambahan yang sama, namun ia diberikan tugas lain yang dapat menambah keterampilannya. Yang ketiga, berakar pada asesmen. Guru selalu mengakses para peserta didik dengan berbagai cara untuk mengetahui keadaan mereka dalam setiap pembelajaran, sehingga berdasarkan hasil asesmen tersebut, guru dapat menyesuaikan pembelajarannya dengan kebutuhan mereka. Adapun yang keempat adalah menyediakan berbagai pendekatan dalam konten, proses pembelajaran, produk yang dihasilkan, dan juga lingkungan belajar. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, ada 4 unsur yang dapat disesuaikan dengan tingkat kesiapan peserta didik dalam mempelajari materi, minat, dan gaya belajar mereka. Keempat unsur yang disesuaikan adalah konten, atau apa yang dipelajari, proses, bagaimana mempelajarinya, produk, yakni apa yang dihasilkan setelah mempelajarinya, dan lingkungan belajar, yakni iklim belajarnya. Kelima, berorientasi pada peserta didik. Tugas diberikan berdasarkan tingkat pengetahuan awal peserta didik terhadap materi yang akan diajarkan, sehingga guru merancang pembelajaran sesuai dengan level kebutuhan peserta didik. Guru lebih banyak mengatur waktu, ruang, dan kegiatan yang akan dilakukan peserta didik daripada menyajikan informasi kepada peserta didik. Yang keenam, merupakan campuran dari pembelajaran individu dan klasikal. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk kadang-kadang belajar bersama-sama secara klasikal dan dapat juga belajar secara individu. Dan yang terakhir, yang ketujuh, adalah bersifat hidup. Guru berkolaborasi dengan peserta didik terus-menerus, termasuk untuk menyusun tujuan kelas maupun individu dari para peserta didik. Guru memonitor bagaimana pelajaran dapat cocok dengan para peserta didik dan bagaimana penyesuaiannya. Apa saja hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi? Hal yang perlu dipersiapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi yang pertama yaitu melakukan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik
belajar dan juga guna belajar tersebut. Kemudian yang kedua yaitu merencanakan pembelajaran berdasarkan hasil pemetaan yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian yang terakhir melakukan refleksi dan evaluasi atas pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya. Seperti apa contoh dari pembelajaran berdiferensiasi?